Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,80% ke angka 5.509. Selain video ini, jam 8 malam nanti saya juga akan mengupload satu video lagi yang membahas tentang saham-saham yang malah turun di saat sebagian besar saham masih terus bergerak naik. Dan di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang mulai bergerak uptrend setelah sebelumnya masih bergerak sangat downtrend. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham JPFA. Saham JPFA pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 1.230. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya saham JPFA masih bergerak downtrend dan telah turun di bawah garis EMA 50. Tapi setelah mendekati harga 1.050, JPFA berhasil rebound dan saat ini telah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 150 yang sebelumnya merupakan resisten, saat ini sudah berubah menjadi support kuatnya. Saat ini garis EMA 50 berada di sekitar harga 1170. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa teman-teman lihat, bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan hari ini. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat hari ini asing juga masih masuk melakukan akumulasi. Dan sekarang kita lihat dari data pergerakan asingnya terlihat jelas bahwa dalam satu minggu terakhir ini JPFA terus diakumulasi oleh asing. Jadi selama kenaikan dalam satu minggu terakhir ini asing juga masih terus masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya melihat JPFA masih berpotensi untuk naik menuju resisten berikutnya di sekitar harga 1.300. Di sekitar daerah sini. Harga 1.300 merupakan resisten yang lumayan kuat. Karena sebelumnya JPFA juga sempat naik menyentuh harga 1.300 dan terlihat masih gagal break. Jadi untuk teman-teman apabila tujuannya trading jangka pendek dan telah berhasil membeli di sekitar harga 1.050-an atau 1.100, bisa melakukan take profit apabila terlihat JPFA mulai turun saat menyentuh atau mendekati harga 1.300. Tapi apabila tujuannya untuk investasi pada saham ini, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saham JPFA masih bisa di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, kenaikan satu minggu ini sebenarnya sudah lumayan tinggi. Tapi apabila teman-teman besok mau entry masih bisa apabila JPFA masih melanjutkan kenaikan. Tapi teman-teman harus hati-hati karena sudah dekat dengan harga 1.300. Dan IHSG dalam satu minggu ini sudah naik lumayan tinggi. Jadi ada peluang dalam 1-2 hari ke depan IHSG dan saham-saham sudah naik tinggi ini akan terkena profit taking. Jadi untuk paling amannya saran saya sebaiknya tunggu kembali di sekitar garis EMA 150. Jadi tunggu saham JPFA terkena pullback dan saat terlihat mulai rebound kembali, baru teman-teman ikutan entry. Selanjutnya saya menganalisa saham Telkom. Saham Telkom pada perdagangan hari ini ditutup naik 7% lebih ke harga 3.080. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini Telkom telah berhasil naik di atas garis EMA 150. Tapi tidak bosan-bosannya saya jelaskan, karena masih berada dalam garis EMA 150, belum bisa kita konfirmasi bahwa Telkom telah berhasil break dari resisten kuat ini. Tapi kenaikan ini membuat Telkom telah naik mencapai target analisa pada video sebelumnya pada saham Telkom. Jadi sebelumnya saya menargetkan Telkom akan berpeluang untuk naik menuju harga 3.000. Dan saat ini harga 3.000 telah tercapai. Tapi apabila kita lihat bentuk candle ini yang sangat solid, masih ada peluang Telkom untuk melanjutkan kenaikan. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 7% ini. Dari data broker summary, teman-teman bisa lihat hari ini bandar masih melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing hari ini masuk dengan jumlah besar.
Sekarang kita lihat dari data pergerakan asing, 1 minggu terakhir ini asing sudah mulai masuk kembali membeli saham Telkom. Ini yang membuat Telkom berhasil rebound dari daerah support kuatnya di harga 2.550 dan saat ini telah berhasil naik di atas garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya telah berhasil membeli di sekitar daerah support di harga 2.550, apabila masih pingin hold, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold saat ini, karena sudah mulai bergerak uptrend kembali. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry saat ini, sebaiknya tunggu konfirmasi Telkom berhasil break dari garis EMA 150 baru teman-teman entry. Karena dalam 1 minggu ini kenaikan Telkom sudah hampir 20%. Jadi sudah di atas 15%. Jadi sudah lumayan tinggi dan memang masih ada peluang untuk terkena profit taking sementara. Dan dalam 1 minggu ke depan apabila Telkom terkonfirmasi berhasil break dari garis EMA 150 ini, maka target berikutnya adalah di sekitar harga 3.350. Jadi di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Telkom dan masih mau hold, masih oke karena asing sudah mulai masuk kembali. Selama asing terlihat masih akumulasi, teman-teman belum perlu melakukan take profit apabila tujuannya memang trading jangka panjang. Berikutnya saya akan menganalisa saham Pegas. Saham Pegas pada perdagangan hari ini juga ditutup naik 2% lebih ke harga 1.205. Bisa teman-teman lihat, saat ini Pegas telah berhasil naik di atas resisten kuatnya di EMA 150, yang saat ini berada di sekitar harga 1.155. Dan secara tren jika kita lihat, Pegas saat ini sudah mulai bergerak uptrend. Jadi yang sebelumnya bergerak downtrend setelah gagal bertahan di atas garis EMA 150, Pegas sempat turun lumayan dalam dan sempat turun mendekati harga 900. Setelah mendekati harga 900, Pegas mulai reversal trend dan saat ini mulai bergerak uptrend kembali. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary, teman-teman bisa lihat hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing hari ini juga masih melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini juga asing terlihat masih masuk melakukan akumulasi pada saham Pegas. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya Pegas masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan menuju resisten berikutnya di sekitar harga 1.350. Dan teman-teman bisa lihat harga 1.350 merupakan resisten yang sebelumnya gagal ditembus oleh saham Pegas. Jadi teman-teman harus hati-hati apabila Pegas gagal break dari resisten ini, masih ada peluang untuk turun kembali. Jadi apabila tujuan teman-teman trading jangka pendek, apabila saat mendekati resisten ini mulai turun, teman-teman bisa take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di daerah support di EMA 150. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, karena saat ini masih dekat dengan garis EMA 150, teman-teman bisa tunggu di harga 1.150 karena itu merupakan support saat ini. Karena Pegas masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 150 ini. Jadi bisa kita manfaatkan untuk beli di daerah supportnya. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham Elsa. Saham Elsa pada perdagangan hari ini ditutup bertahan di harga 234. Bisa kita lihat di grafik, saat ini juga Elsa telah berhasil naik di atas garis EMA 150. Dan saat ini berada di sekitar harga 227 sampai 228. Tapi jika kita lihat pergerakan hari ini, walaupun hari ini Elsa tidak bergerak naik dan turun, tetapi candle terbentuk merupakan candle hitam. Jadi kurang bagus pergerakannya hari ini. Tapi apabila kita lihat tren, Elsa sebenarnya saat ini sudah mulai bergerak uptrend. Jadi sebelumnya bergerak downtrend, turun di bawah garis EMA 50 dan 150. Setelah menyentuh harga 190-an, Elsa mulai berhasil rebound. Dan saat ini telah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke atas kembali. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data broker summary, teman-teman bisa lihat hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi. Sedangkan asing terlihat melakukan distribusi hari ini. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat
dalam 1 minggu ini sebenarnya asing masih melakukan distribusi pada saham Elsa. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya Elsa masih ada peluang untuk turun kembali mengetes garis EMA 150. Jadi masih ada potensi untuk turun menuju harga 228 sampai 226. Dan untuk teman-teman yang belum sempat entry bisa tunggu di daerah support ini. Saat Elsa telah rebound dari garis EMA 150 ini baru kita entry. Dan saat terkonfirmasi rebound, maka Elsa berpeluang untuk naik kembali menuju resisten di harga 250. Dan teman-teman bisa lihat harga 250 juga merupakan resisten yang lumayan kuat untuk saham Elsa. Karena telah beberapa kali Elsa masih gagal break dari harga 250. Dan saat ini menurut saya Elsa lebih cocok untuk swing trade atau trading jangka pendek. Jadi apabila teman-teman telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, saat mendekati atau menuju harga 250 Elsa mulai turun, sebaiknya take profit dulu. Karena sampai saat ini harga minyak juga belum terlihat ada kenaikan yang signifikan. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.